Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya moderator dengan saya Jefferson Tatu Bengke dengan BP 9001, yaitu rekan-rekan saya ada Khalid Muhammad Farhan dengan BP 1039, Siti Luna Humaira 1043, Dian Nisrina Salsabila 1048, Susan Suwarni 2010, Sakina 2016, Anissa Ulfarahmi 2042, Edo Saputra 2033. Baik, latar belakangnya adalah dalam teknik pertanian dan biosistem, tangki nutrisi digunakan untuk menyimpan larutan pupuk dan nutrisi yang mendukung pertumbuhan tanaman. Perancangan tangki memerlukan perhitungan yang akurat agar kapasitas, kebutuhan material, dan stabilitasnya dapat diketahui dengan baik. Oleh karena itu, kalkulus digunakan untuk menghitung volume, luas permukaan, pusat massa, serta memodelkan perubahan konsentrasi nutrisi melalui fungsi eksponensial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Nah, dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang menjadi fokus kajian. Yang pertama itu, bagaimana menentukan volume dan luas permukaan tangki paraboloid menggunakan integral. Yang kedua, bagaimana menentukan pusat massa tangki untuk menjamin stabilitas struktur. Yang ketiga, bagaimana fungsi eksponensial digunakan untuk memprediksi penurunan konsentrasi nutrisi. Next. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghitung kapasitas volume tangki dan kebutuhan material, menentukan pusat massa untuk analisis stabilitas, memodelkan dinamika nutrisi menggunakan fungsi eksponensial dalam menerapkan konsep kalkulus dalam teknik pertanian dan biosistem. Baik, untuk studi kasus yang dianalisis adalah tangki nutrisi berbentuk paraboloid yang digunakan dalam sistem pertanian dan biosistem. Tangki ini dibentuk dari kurva Y sama dengan X kuadrat yang diputar terhadap sumbu min Y. Dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4 meter. Bentuk paraboloid dipilih karena tidak memiliki sudut tajam, sehingga dapat mengurangi endapan nutrisi atau sedimen di dasar tangki. Selanjutnya itu penentuan volume tangki. Jadi yang pertama itu volume tangki. Karena untuk menentukan kapasitas tangki digunakan metode cakram. Karena bentuk tangki merupakan benda putar terhadap sumbu Y dari persamaan Y sama dengan X kuadrat. Jadi dari persamaan Y sama dengan X kuadrat tersebut, kita akan merubahnya menjadi X sama dengan akar Y, di mana X sama dengan akar Y tersebut merupakan jari-jari dari cakram kita. Seperti contoh, jadi rumus awalnya itu adalah V sama dengan integral di mana batas bawahnya A sampai B. V Fy diluasi kuadrat dy. Jadi kita masukkan Fy sama dengan akar Y dan batas bawah A sama dengan 0 serta batas atas B sama dengan 4. Maka didapat rumusnya V sama dengan integral 0 sampai 4, di mana V dikali akar Y dikuadratkan dy. Karena akar Y dikuadratkan sama dengan Y, maka didapatkan persamaan V sama dengan integral 0 sampai 4. V dikali Y dy. Selanjutnya, keluarkan konstantanya, di mana di sini tuh konstantanya adalah V. Menjadi V sama dengan V dikali integral batas bawahnya 0 sampai 4 Y dy. Jadi pada persamaan ini integral Y adalah 1/2 Y kuadrat. Maka didapat V sama dengan V dikali 1/2 Y kuadrat dievaluasi dengan batas bawahnya 0 sampai batas atasnya 4. Maka substitusikan batas atas 4 dikurang batas bawah 0 ke dalam persamaan tersebut. Maka didapat V sama dengan V dalam kurung 1/2 dikali 4 dikuadratkan dikurang 1/2 dikali 0 dikuadratkan. Maka didapat hasil akhirnya yaitu V sama dengan V dikali 8 atau sama dengan 8V. Jadi konversi ke nilai desimal, di mana V di sini sebelumnya kita ketahui itu 22/7 atau 3,14. Jadi V sama dengan 8 dikali jadi di sini V sama dengan 8V.
Di mana 8 dikali, kita memakai V yang 3,14. Jadi 8 dikali 1,34 sama dengan 25,13 meter kubik atau meter pangkat 3. Maka didapatkan hasil dari metode cakram tersebut adalah 25,13 meter pangkat 3. Jadi, di sini saya akan menjelaskan perhitungan luas permukaan selimut tangki, yang dimana luas permukaan selimut tangki dihitung menggunakan rumus luas permukaan benda putar terhadap sumbu Y, yang dimana rumusnya itu adalah A sama dengan integral batas atas itu 4 batas bawah 0, 2 pi x akar kuadrat 1 ditambah dx per dy kuadrat dy, dengan persamaan tangki x sama dengan akar y. Dan turunannya adalah dx per dy sama dengan 1 per 2 akar y. Nilai x dan dx per dy kemudian disubstitusikan ke dalam rumus sehingga diperoleh A sama dengan pi integral batas atas 4 batas bawah 0 akar kuadrat 4y ditambah 1 dy. Sehingga perhitungan yang diperoleh dari metode substitusi tersebut adalah A sama dengan 36,18 meter kuadrat. Jadi, luas permukaan selimut tangki adalah sekitar 36,18 meter kuadrat. Nilai ini menunjukkan luas material yang diperlukan untuk melapisi bagian luar tangki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan momen dan pusat masanya. Pada bagian ini, kita mencari pusat massa atau titik berat tangki yang terisi penuh. Pusat massa adalah titik tempat seluruh massa dianggap terkonsentrasi, sehingga benda berada dalam keadaan seimbang. Karena bentuk tangki simetris, maka titik beratnya pasti berada tepat di tengah secara horizontal, atau pada sumbu negatif Y. Oleh karena itu, yang perlu dicari hanya posisi ketinggiannya. Untuk menentukan posisi tersebut, terlebih dahulu dihitung momen terhadap sumbu negatif X menggunakan integral. Caranya yaitu mx, yaitu momen terhadap sumbu negatif X sama dengan integral 0 sampai 4 dikali Y, yaitu jarak elemen massa dari dasar tangki dikali Py, luas penampang dikali dy. Hasil dari perhitungan integral diperoleh nilai momen mx sama dengan 64pi dibagi 3. Setelah nilai momen diketahui, pusat massa dihitung dengan membagi momen terhadap volume total tangki. Hasilnya adalah Y bar sama dengan mx dibagi volume total tangki sama dengan 8/3. 8/3 yaitu hasil perhitungan posisi pusat massa. Hasilnya yaitu nilai tersebut sama dengan sekitar 2,67 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik berat atau pusat tangki berada pada ketinggian 2,67 meter dari dasar tangki. Sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya ada fungsi eksponensial. Jadi pada studi kasus ini ada konsentrasi nutrisi dalam tangki dapat berkurang karena diserap tanaman mikroba atau mengalami penguapan penurunan. Penurunan ini dimodelkan dengan fungsi eksponensial, yaitu di sini rumus yang digunakan itu ada nt sama dengan n0 eksponen pangkat min kt. Jadi di sini N0-nya itu 100 mg per liter, K-nya itu 0,05, dan T-nya itu 10. Dimasukkan ke dalam rumus, jadi N10 sama dengan 10 eksponen min 0,05 dikali 10. Nah, jadi pangkatnya itu dikalikan 0,05 dikali 10, jadi 0,5. Nah, jadi N10 sama dengan 10 eksponen min 0,5. Jadi karena eksponen 0,5 sekitar 0,0065, maka N10-nya jadi N10 sama dengan 10 kali 0,6065. Jadi N-nya N10 itu 60,65 miligram per liter. Jadi setelah 10 hari konsentrasi nutrisi tersisa sekitar 60,65 miligram per liter.
Jadi kesimpulannya adalah kalkulus dapat digunakan untuk menganalisis tangki nutrisi berbentuk polaroid dalam bentuk teknik pertanian dan biosistem. Melalui integral, diperoleh volume tangki 25,13 meter kubik, luas permukaan 36,18 meter kubik, dan pusat masanya itu adalah 2,67 meter dari dasar tangki. Selain itu, fungsi eksponensial ini membantu memprediksi penurunan konsentrasi nutrisi menjadi 60,65 mg liter setelah 10 hari. Jadi, fungsi eksponensial itu membantu memprediksi penurunan nutrisi sehingga jadwal pengisian ulang itu dapat dilakukan dengan tepat. Dan kalkulus ini dapat membantu perancangan tangki agar lebih efisien, stabil, dan struktur. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.